Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Tuhan sungguh baik, sehingga Ia menganugerahkan hari yang baru untuk kita dengan segala berkat-Nya yang juga telah disediakan untuk kita. Karena itu, mendasari hari baru dengan segala berkat Tuhan, saya mengajak kita sekalian mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama di saat ini. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan kami, yang menganugerahkan hari dan berkat yang baru untuk kami nikmati. Kami mensyukuri hari dan berkat yang baru, dan kami mau mendasari hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami maksud-Mu bagi kehidupan kami yang Dikau anugerahkan untuk setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita di pagi ini, saya memilih dari Amsal pasal 3, ayat 3 dan ayat 4. Sekali lagi, Amsal pasal 3, ayat 3 dan ayat 4. Pembacaan Alkitab untuk kita saat ini berbunyi sebagai berikut. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Terpuji Kristus, firman yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, apa respon saudara jika saudara dilecehkan atau tidak dihargai oleh orang lain? Santai saja? Tidak terima? Tersinggung? Marah? Dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan orang lain, pasti berelasi dengan orang lain. Dalam berelasi dengan orang lain, setiap orang, siapapun itu, pasti ingin dihargai. Karena itu dapatlah kita katakan bahwa dalam membangun relasi dengan orang lain sepanjang kehidupan ini, dibutuhkan sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Saling menghargai satu dengan yang lain adalah dasar dari relasi yang sehat antar sesama manusia dalam kehidupan ini. Kalau begitu, dapat kita bertanya, apa yang perlu kita lakukan supaya dapat dihargai oleh orang lain dalam hidup ini? Yang kita tahu, tidak ada sekolah khusus atau tidak ada tempat kursus tertentu untuk seseorang belajar tentang hal saling menghargai. Hal saling menghargai perlu ditanamkan, perlu diberikan, perlu dimulai dari dalam setiap keluarga, lalu akan membias keluar dalam hidup seseorang bersama dengan orang lain. Pada pembacaan kita di saat ini dituliskan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan
dalam pandangan Allah serta manusia. Secara sederhana, kalau saudara mau dikasihi dan dihargai oleh Tuhan dan sesama, maka hiduplah selalu dalam kasih dan kesetiaan. Berbicara soal kasih, sudah tentu adalah kasih Tuhan yang seharusnya menjadi ukuran bagi setiap orang percaya dalam menerapkan kasih itu bagi orang lain di tengah hidup ini. Berbicara soal kesetiaan atau setia, itu berarti tidak goyah, tetap teguh dalam semua keadaan, dengan tetap menempatkan kasih Tuhan menjadi dasar dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Begitu pentingnya kasih dan kesetiaan, sehingga dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu. Ibarat kalung, kalau kita menggunakan kalung, kemana saja kita pergi, pasti kalung itu melekat pada diri kita. Atau kalau kita menggunakan kalung, di mana saja kita berada, pasti kalung itu juga melekat pada diri kita. Sama halnya dengan mengatakan atau menuliskan, tuliskanlah itu di loh hati atau pada loh hatimu. Sesuatu yang berada di dalam hati berarti di mana saja kita ada, itu juga akan nampak, akan nyata. Jadi selama kita ada, di mana saja dan kapan saja, nyatakanlah selalu kasih dan kesetiaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan penuh kasih dan kesetiaan, maka pasti engkau akan dikasihi dan dihargai. Hargailah setiap orang seperti kita ingin dihargai. Jangan menghargai seseorang karena melihat apa yang dimiliki orang tersebut. Jangan menghargai seseorang karena ada kepentingan, ada maunya. Tetapi kita menghargai seseorang karena memang hidup kita perlu atau wajib untuk saling menghargai satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Karena itu mari tanamkanlah pada diri kita masing-masing, apalagi pada anak-anak kita, pada generasi penerus kita, sikap hidup yang tahu dan mau saling menghargai satu dengan yang lain, kapan dan dimanapun juga kita berada. Sebab setiap manusia pasti selalu berelasi dengan orang lain dalam hidup ini. Mari tanamkanlah pada diri kita kemauan untuk menerapkan, mempraktekkan sikap hidup yang saling menghargai satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Sebab sikap hidup yang saling menghargai adalah juga salah satu bentuk nyata dari kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dalam kehidupan ini. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, terapkanlah dalam hidup saudara di hari ini sikap hidup saling menghargai, dimulai dari dalam kehidupan rumah tangga, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, supaya sikap hidup saling menghargai selalu dimulai dari dalam keluarga, lalu membias atau dinampakkan dalam relasi bersama dengan orang lain, dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab hari ini Dikau anugerahkan bagi kami dengan segala berkat-Mu yang telah tersedia. Tidak hanya itu, Dikau pun memberi kami firman-Mu untuk mengarahkan kami dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami selalu menjalani hidup ini dalam segala kehendak-Mu. Hari ini kami belajar dari firman-Mu, hal sikap saling menghargai yang perlu kami mulai dari dalam diri kami di tengah kehidupan keluarga. Mampukanlah kami untuk mempraktekannya dimulai dari dalam keluarga, supaya sikap saling menghargai
juga kami tunjukkan, kami nyatakan bagi siapa saja yang kami jumpai dalam seluruh hidup kami tiap-tiap hari. Seluruh rancangan kami di hari ini, kami taruh dalam kekuatan tuntunan Roh Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami hidup dalam tuntunan Roh Tuhan, kami selalu diberi kekuatan, kami diberi kesanggupan untuk hidup melakukan apa yang Dikau kehendaki dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami dan penyerahan kami. Kami mau menjalani hari ini di dalam kekuatan kuasa-Mu, sebab hanya di dalam kekuatan kuasa-Mu selalu ada kepastian, selalu juga ada sukacita, selalu ada penyertaan-Mu bagi seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan semua rancangan dan aktivitas setiap kita masing-masing. Yakinlah Tuhan ada beserta dengan kita dan berkat-Nya selalu mengiringi langkah hidup setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.